Periode ketiga yaitu yang pertama jari-jari atom dari kiri ke kanan berkurang, yang kedua afinitas elektron, energi ionisasi dan keelektronegatifan cenderung bertambah, yang ketiga unsur logamnya dari kiri ke kanan semakin berkurang kereaktifannya dan unsur non logamnya bertambah, yang keempat sifat reduktor dari kiri ke kanan berkurang, yang kelima sifat oksidator dari kiri ke kanan bertambah, dan keenam sifat asam dari kiri ke kanan bertambah, dan yang terakhir sifat basa dari kiri ke kanan berkurang. Jadi dapat disimpulkan sifat kimia unsur periode ketiga dari kiri ke kanan jari-jari atom, sifat reduktor, sifat basa, dan unsur logamnya semakin berkurang. Kemudian pada afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifan, unsur non-logam, sifat oksidator, dan sifat asam semakin bertambah. Pembuatan unsur periode 3. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tambah periodik. Periode 3 mengandung 8 unsur, yaitu yang pertama ada natrium, yang kedua ada magnesium, yang ketiga ada aluminium, yang kelima ada silikon, yang keenam ada fosfor, yang ketujuh ada belerang, yang ke-8 ada klorin, dan yang ke-9 ada argon. 2 NaCl tambah C tambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Selain dari garam NaCl, logam natrium juga dapat diperoleh dan oksidanya seperti Na2O atau dari mineralnya yaitu kriolit, Na3AiF6. Magnesium, logam magnesium dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis galian MgCl dengan elektrode karbon. Reaksi elektrolisis tersebut sebagai berikut. MgCl2 menghasilkan Mg2 tambah 2Cl-. Katoda Mg2 tambah 2E- menghasilkan Mg. Anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2E-. Dibagi MgCl2 menghasilkan Mg tambah Cl2. Silikon. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi CiO2. Reaksi-reaksi reduksi ini dilakukan dalam tungku listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida atau CaC2. Fosfor. Proses pembuatan fosfor tergantung pada jenis fosfor, yaitu fosfor putih atau fosfor merah. Dengan penjelasan, yang pertama, pembuatan fosfor putih. Cara modern untuk memperoleh fosfor putih yaitu dengan mereduksi kalsium fosfat, pasir dan batang karbon pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tungku listrik. Fosfor yang diperoleh didistilasi kemudian dikondensasikan dalam air sebagai molekul PM4. Yang kedua, pembuatan fosfor merah. Fosfor merah dibuat dengan cara memasukkan fosfor putih. Fosfor merah dalam keadaan murni dapat diperoleh dengan cara kristalisasi larutannya menggunakan bantuan Pb. Kemudian ada belerang. Belerang dari alam dapat diolah secara industri melalui 3 cara, yaitu Sicilia, cara Fresh, dan cara Klaus. Yang pertama, cara Sicilia. Proses Sicilia digunakan untuk mengolah batuan belerang yang berada di atas permukaan tanah. Batuan yang mengandung belerang dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dan batuan. Selanjutnya belerang dimurnikan dengan cara sublimasi. Yang kedua ada cara Fresh. Cara Fresh pengolahan belerang dengan cara ini dilakukan untuk mengambil belerang cair dari dalam tanah. Yang ketiga ada cara Klaus. Pengolahan belerang ini dengan cara menggunakan bahan batu gas alam sulfida atau H2S. Gas H2S dapat diperoleh dari hasil penambangan minyak bumi atau dari hasil pembakaran kokas. Argon -40 radiogenik yang diturunkan dari peluruhan kalium -40 pada kerak bumi. Di alam semesta, argon -36 sejauh ini merupakan isotop argon yang paling umum, merupakan isotop argon yang diproduksi oleh nukleosintesis steral dalam supernova. Sebagai tambahan, argon adalah gas mulia terbanyak di dalam kerak bumi dengan kandungan 0, Argon digunakan sebagai bahan pengisi bola lampu, pijar, dan neon, serta campuran gas lain. Adanya bahan ini membuat logam pijar pada lampu tidak cepat rusak. Argon juga digunakan sebagai gas ingat yang melindungi dari bunga api listrik.
produksi titanium dan unsur reaktif lainnya, serta sebagai pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Demikian video animasi pembelajaran unsur periode 3 dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.